Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zawa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital merupakan sebuah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuan dari sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi dan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tetap berlanjut dan tidak punah. Sistem reproduksi manusia akan berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan atau yang disebut pubertas. Pada seorang pria, testisnya telah menghasilkan kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Sedangkan pada seorang wanita menghasilkan sel telur atau yang disebut ovum dan hormon estrogen. Alat reproduksi pria dan wanita. Di sini sudah ada gambarnya, bisa dilihat sendiri ya. Alat reproduksi pria, bagian luarnya yaitu yang pertama ada penis, merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan mengandung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis dan buah jakar. Yang ketiga yaitu uretra, adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kantong kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, ada alat reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama yaitu testis. Adalah dua organ yang berbentuk oval seukuran buah zaitun. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis, merupakan saluran yang menghubungkan antara testis dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Yang ketiga yaitu vas deferens, merupakan sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Yang keempat ada kelenjar aksesoris, merupakan kelenjar kelamin yang terdiri atas ampula. Terdapat 3 kelenjar aksesoris yaitu yang pertama vesicula seminalis atau kantong semen, adalah kelenjar berkeluk-keluk yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar ini letaknya melingkari bagian atas uretra di bawah kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar ini juga dikenal sebagai kelenjar bulburetra. Kelenjar Cowper terletak di sepanjang uretra di bawah prostat, berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita. Organ genitalia eksternal wanita. Yang pertama yaitu mons pubis, adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat jarang di atas simfisis pubis. Jika setelah pubertas, kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut. Itu ada labia atau bibir vagina, adalah sebuah lipatan kulit yang membentuk pulpa di bagian luar alat kelamin wanita. Bibir vagina memiliki 2 bagian berbeda, yaitu labia mayora yang disebut bibir vagina luar, yang lebih tebal dan agak berlemak isinya, serta labia minora atau yang disebut bibir vagina bagian dalam yang lebih tipis dan lebih kecil. Yang ketiga adalah klitoris, adalah organ erektil yang ada di pertemuan labia minora. Di sebelah anterior, klitoris terdiri dari rod atau radix dan body atau corpus, dari 2 crura, 2
corpora cavernosa, serta gland klitoris. Gland ditutupi oleh perfusium klitoris. Klitoris sangat sensitif dan membesar pada stimulasi tekstil. Yang keempat yaitu orifisium uretra atau mutiara saluran kencing, berada di bagian belakang vestibulum agar menonjol pada permukaannya. Yang kelima yaitu orifisium vagina, suatu celah yang terdapat di bawah belakang mutiara uretra. Ukurannya tergantung pada himen, dan lipatan pinggir di dalamnya berkontak antara satu sama lain. Orifisium vagina muncul sebagai celah di antara ofisium vagina. Alat reproduksi wanita, organ genitalia internal wanita. Yang pertama yaitu uterus atau yang disebut rahim, merupakan organ berongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua, yaitu korpus dan serviks. Yang kedua yaitu vagina, adalah saluran yang menghubungkan serviks atau yang disebut leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Yang ketiga, ada ovarium yang berukuran sebesar biji kenari. Ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, atau mulai dari masa pubertas hingga menopause. Kita memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat yaitu tuba falopi atau tabung falopi yang dikenal juga sebagai oviduk atau bulu rahim. Ada dua buah saluran yang sangat halus dan menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki yang disebut sperma dengan inti sel gamet perempuan yang disebut ovum, menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Proses fertilisasi terjadi pada tuba falopi atau saluran telur. Antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot yang akan terus berkembang menjadi janin. Proses fertilisasi dan perkembangannya embrio. Pertama-tama, sel telur masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Pertama yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi, di mana terjadi perubahan fisiologis pada sperma tersebut. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena kalsiumnya mengalami peningkatan. Sel telur yang telah masuk akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut evakulasi. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi, dan ovum tersebut akan ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba falopi atau yang disebut oviduk. Di sini ovum menunggu sperma untuk terjadinya proses fertilisasi. Fertilisasi yaitu peleburan antara sperma dan ovum yang terjadi di tuba falopi atau yang disebut oviduk. Saat fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang mengandung inti sel yang masuk dalam dinding sel telur dengan ekornya tertinggal di luar. Penggabungan sperma dan sel telur membentuk zigot. Zigot yang berbentuk bergerak menuju uterus sambil membelah diri menjadi 2,4,8 saat embrio mencapai 32 sel. Membentuk seperti buah arbei disebut morula, lalu berkembang menjadi blastula, dan sel-sel bagian dalam membentuk bakal janin atau yang disebut embrioblast. Jika ovum tidak dibuahi, sperma akan meluruh dan keluar dari rahim. Jaringan yang di dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh, sehingga terjadi menstruasi. Menstruasi atau yang disebut haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau yang disebut endometrium, yang banyak mengandung pembuluh darah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.